Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin vanilla sponge cake ya. Di sini kita bikin dasarnya dulu. Kita udah scaling bahan-bahannya. Di sini ada telur, kita bagi dua ya. Di sini ada 4 butir kuning telur. Nah, kita bagi dua. Kita sendiri-sendirikan. Lalu selanjutnya ada tepung terigu sebanyak 100 gram. Lalu di sini ada susu sebanyak 90 gram dan di sini ada minyak atau bisa diganti dengan mentega atau butter sebanyak 75 gram ya. Jadi butternya dicairin. Setelah itu di sini ada gula 90 gram dan ada garam. Ini cukup a pinch of salt aja ya, jadi sedikit aja. Lalu ada air jeruk nipis atau cuka ya. Ini nanti bisa dipakai untuk adonan yang putih telur gitu. Nah, yang terakhir ini ada putih telur. Untuk putih telur pastikan tempatnya nggak berair ya gitu. Terus sebelum kita mix semua bahannya, kita kasih loyangnya butter atau mentega, lalu dikasih baking paper. Kenapa kok dia di awal? Karena nanti biar adonannya tuh nggak nunggu gitu ya. Nah, setelah itu sambil sebelum kalian bikin adonannya, kalian juga harus nyalain ovennya 180 derajat dulu. Nah, sekarang kita singkirkan semua yang nggak penting-penting. Kita akan mencampur bahan yang A dulu. Nah, bahan A ini terdiri dari telur, tepung terigu, susu, dan juga minyak. Nah, oke, kita untuk yang bahan A ini kita pakai balon whisk aja ya. Jadi 4 butir kuning telur, lalu kita akan campurkan dengan tepung terigu ya. Nah, ini kita kocok aja, asal campur, kita kocok aja sampai dia pecah kuning telurnya. Dikocok sebentar sekitar ya 1 sampai 2 menit ya. Habis itu baru setelah kita pecahin kuning telurnya, kita masukkan tepung terigu dan jangan lupa untuk diayak biar nggak ada brittle atau bergerindil gitu ya. Jadi kita ayak dulu tepungnya pakai strainer seperti ini. Nah, biasanya akan ada gumpalan-gumpalan seperti itu gitu. Nah, setelah itu nanti setelah selesai semua, jadi untuk yang di sini kita nggak pakai baking powder dan nggak pakai SP ya, tapi tetap enak, ngembang dan lembut gitu. Nah, selanjutnya setelah tepung masuk, kita langsung masukin minyak atau mentega cair. Terus dilanjutin dengan masukkan susu. Nah, jadi langsung dicampur semua aja. Kita mix sampai rata ya, sampai nggak ada bergerindil lagi gitu. Nah, untuk mixnya biasa aja sih, nggak ada cara khusus ya, jadi langsung di mix aja sampai adonannya rata dan nggak bergerindil seperti yang ada di layar nih gitu. Nah, sekitar 1 menitan lah ya sambil dicek-cek juga. Nah, jadi kita bisa lihat nih apakah sudah oke gitu ya. Nah, selanjutnya kita sisihkan. Sekarang kita akan bikin adonan yang B. Nah, adonan yang B ini apa aja? Dia terdiri dari putih telur. Nah, pastikan putih telur ini tempatnya tidak mengandung air dan harus bersih. Jadi dan nggak ada kuning telur yang kecampur di putihnya. Karena kenapa? Kalau seumpamanya kita bikin adonan putih telur dan masih ada ketetesan air atau masih ada kuningnya, dia nggak akan mengembang sempurna gitu. Nah, kita pakai kecepatan 1 aja dulu. Kita pakai kecepatan 1 untuk mengeluarkan busanya. Nah, untuk bahan B ini dia terdiri dari cuka atau jeruk nipis, gula, sama putih telur gitu. Nah, ini setelah agak berbusa baru kita masukkan cuka atau jeruk nipisnya ya teman-teman. Setelah dimasukkan kita kocok tetap dengan kecepatan 1 ya. Jadi dengan kecepatan 1 dikocok aja. Jadi kalau ini nggak saya skip karena biar kalian tahu nih berapa menit sih waktu yang oke untuk
mendapatkan tekstur yang soft peak gitu. Nah, setelah ini kan sudah mulai mengembang, baru kita naikkan menjadi speed 2 gitu. Nah, sambil menunggu kita campurkan gula dengan garamnya. Kenapa kita kasih garam? Agar rasa manisnya itu balance gitu. Nah, kita masukkan, dibagi 3 ya untuk gulanya. Jadi jangan dimasukkan semua langsung gitu. Karena kalau dimasukkan semua langsung itu nanti kecepatan untuk ngembangnya jadi lebih cepat gitu ya. Jadi foamingnya itu juga nggak akan bagus gitu. Jadi kita bagi gulanya menjadi 3 bagian seperti itu. Nah, ini yang kedua, sedikit-sedikit aja ya. Dan yang tadi adalah yang sudah dicampur dengan garam, jangan lupa garamnya. Jadi dia mengeluarkan rasa manisnya juga. Dan sekaligus sebagai bahan pengawet gitu ya. Karena kan kemarin sudah diinfo nih, fungsi dari garam dan gula itu apa sih? Sebagai salah satu bahan untuk pengawet makanan atau cake gitu ya. Nah, ini kita mixer sampai seperti ini, lalu dimasukkan lagi untuk sisanya. Nah, ini adalah gula yang ketiga gitu ya. Gula yang ketiga kita mixer lagi. Paling untuk memixernya itu sekitar 10-15 menit ya. Nah, ini nggak aku skip, jadi kalian bisa tahu nih perubahannya dari awal tadi sampai ready di mix dengan adonan yang satu tadi, adonan yang A gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau nambah nih, nggak mau vanilla cake nih Bu, maunya coklat atau maunya strawberry, bisa banget. Jadi di adonan yang A tadi kalian bisa tambahkan pasta coklat, kalian bisa tambahkan bubuk coklat, atau kalian bisa tambahkan pasta-pasta sesuai dengan keinginan kalian sendiri seperti itu. Nah, ini ya, jadi kita tetap di kecepatan 2 gitu, biar mengembangnya dia rata dan diputer-puter ya. Kalau kalian punya mixer yang mixing bowl yang langsung muter sendiri, itu juga nggak apa-apa, kalian pakai aja gitu. Kalau semua kalian pakai tangan, kalian harus memixernya itu dengan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi konsisten seperti itu. Nah, jadi ini adalah teknik foaming ya. Jadi dia kan sudah mulai berjejak tuh, berjejak, dan dia nggak yang apa namanya, busanya itu nggak besar-besar. Jadi busa-busanya sudah mulai mengecil gitu ya. Kita mixer terus gitu. Nah, kenapa sih kita harus memastikan barang-barang kita itu harus clear dari air? Karena kalau ini tuh agak sombong gitu ya. Nah, kenapa saya balik nih buat ngecek putih telur yang siap untuk dicampur dengan adonan A adalah kalau dibalik dari kalau tempatnya dibalik itu dia nggak akan jatuh gitu. Jadi pastikan kalian kalau lagi bikin udah nih, kira-kira 15 menit oke lah gitu ya, kalian balik tempatnya. Kalau masih dia berjalan berarti kalian terusin lagi gitu. Kalau dia dibalik udah firm dan gak jatuh, itu kalian udah ready dicampurkan ke bahan yang A tadi gitu. Jadi kalau di sini sekitar berapa menit ya, 4-5 menit kali ya gitu. Nah, untuk masing-masing mixer beda ya, jadi kecepatannya berbeda gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kita singkirkan dulu mixernya ya. Setelah itu kita akan campurkan dengan bahan yang A tadi yang udah kita sisihkan, bahan yang awal pertama tadi. Nah, kita bagi jadi 3 bagian gitu ya. Kita bagi jadi 3 bagian. Nyampurnya seperti biasa, tapi jangan terlalu untuk nyampurnya jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat gitu ya. Jadi diaduk dulu atasnya, setelah itu makin lama makin ke bawah. Habis itu diaduk dan dipastikan semuanya rata. Gitu. Boleh pakai mixing pakai mixer dengan kecepatan 1,
boleh pakai balon whisk, boleh juga pakai spatula, bebas aja gitu ya. Nah ini untuk yang kedua. Yang kedua kita campur lagi sama seperti yang tadi, jadi jangan ke susu-susu ya. Kalau bikin cake itu nggak boleh ke susu-susu gitu, nanti dia nggak jadi. Nah pastikan semuanya rata, jadi pinggir-pinggirnya, bawahnya itu rata gitu. Nah selanjutnya ini yang ketiga. Yang ketiga udah semua aja, udah semua ini ya, semuakan saja gitu, disemuakan, karena kalau terlalu lama nanti dia bisa turun gitu, jadi udaranya bisa hilang seperti itu. Nah jadi dan pastikan untuk bahan-bahan itu bersih ya, di bowlnya itu pastikan bersih. Nah seperti ini namanya adalah teknik aduk balik gitu ya, jadi kita pastikan semua adonan itu rata dan menjadi satu begitu, biar nanti kalau di oven nggak akan ada beda tuh, karena kalau nanti adonannya nggak tercampur rata, kalau cuman putih telur aja nanti dia nggak akan bisa itu teman-teman, nggak akan bisa stay gitu. Nah seperti ini diaduk-aduk sampai pastikan sampai bawah. Kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa pakai spatula gitu ya, pakai spatula diaduk, dipastikan untuk bawahnya itu tercampur dengan rata. Nah itu kan masih ada kuning-kuning tuh, nah kita aduk, kita campur sampai rata, kita pinggir-pinggirnya kita scrap, bawahnya kita scrap. Selanjutnya kalau udah yakin nih, oke, nggak usah terlalu lama ya, nggak usah terlalu lama, nanti encer kita ambil loyang yang tadi, terus kita tuang deh, kita tuangin di loyangnya, dan pastikan untuk meratakan ya, jadi kalian ratakan semuanya dari pojok ke pojok. Karena apa, kalau seumpamanya kalian tidak meratakan, nanti matengnya itu nggak akan rata, jadi ada ya sebelah kanan belum mateng tapi yang sebelah kiri udah kering gitu, nanti dia nggak akan oke nih rasanya gitu. Nah pastikan untuk rata banget. Nah biasanya saya putar-putar begitu ya, jangan kalian yang muter-muter ya, tapi loyangnya yang muter-muter gitu. Nah yang terakhir adalah kita ketok, kita gebrak gitu untuk mengeluarkan bubble-bubble gitu. Nah ini kita sudah setengah jalan, kita Nah masukin ini di setelah oven. kita Nah oven setelah dengan jadi, suhu 180 setelah derajat jadi selama kurang lebih pastikan 30 untuk ngecek menit. atasnya itu Nah untuk cara nggak ngeceknya lengket itu di kita tangan harus gitu ya, dan pakai kalau tes kalian tusuk nih. tekan itu dia balik Nah lagi tes ke tusuk itu maksudnya atas. Dan gimana? kalau kalian Biasanya kita pakai biasanya bahan tes dari tusuk tusuk, sate kalau Broro biasanya juga ngecek. tes tusuk sih, nah tuk tuk Nah tuk. Nah di situ kalau udah bersih dan nggak nggak ada ada sisa adonan yang adonan nemplok yang di tusuk satenya, itu di berarti udah sini, matang. itu berarti udah Nah tinggal matang. didinginkan, Tinggal kita dan dinginkan dulu bisa kalian dan mau kita bikin apa? potong-potong dan kalian plating Oke, sesuai dengan selera, bisa selamat kasih mencoba. jam atau blueberry jam, coklat juga bisa. Oke, ini adalah contoh kalau udah jadi tiramisu. Selamat mencoba.